Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang kisah Nabi Isa alaihissalam dan mukjizatnya. Sebagaimana yang dikisahkan dalam Al-Quran, Nabi Isa alaihissalam terlahir dari perut seorang perawan suci bernama Maryam. Ibunda Maryam merupakan anak perempuan dari laki-laki pilihan Allah bernama Imron dari keturunan Bani Israel, anak-anak Nabi Yakub. Saat ibunda Maryam Hana binti Faquds hamil, ia melakukan nazar. Kelak anak yang terlahir itu akan dijadikan pelayan di Baitul Muqaddas. Ia berharap melahirkan seorang putra. Namun saat dilahirkan, kenyataan bayi tersebut seorang perempuan. Menjelang kelahiran, Imron meninggal dunia. Betapa sedih hati Hana binti Faquds saat itu. Ia pun harus bersabar hati melahirkan tanpa didampingi sang suami. Ketika bayinya terlahir di dunia, ia menamakan Maryam. Meskipun tidak melahirkan bayi laki-laki, Hana tetap melakukan nazarnya. Saat Maryam beranjak dewasa, Hana binti Faquds mengirimkan Maryam ke Baitul Muqaddas untuk berkhidmat. Terlahir sebagai anak yatim, rupanya banyak pendeta yang ingin mengasuh Maryam di Baitul Muqaddas. Mereka saling berebut, tidak ada yang mau mengalah. Akhirnya mereka pun membuat permintaan bahwa barang siapa yang membuang pensil ke dalam sungai dan tenggelam, dialah yang berhak menjaga Maryam. Tanpa disangka-sangka, permainan itu dimenangkan oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Suatu ketika, Maryam menyingkir dari tengah masyarakat. Ia pergi ke bagian Baitul Muqaddas dan melakukan uzlah, atau bisa dibilang dengan mengasingkan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah mengutus malaikat Jibril dalam bentuk manusia. Malaikat tersebut diperintahkan untuk meniupkan ruh Nabi Isa dalam rahim Maryam. Alangkah terkejutnya Maryam saat itu. Malaikat Jibril pun berkata, "Sesungguhnya aku ini hanyalah orang utusan Allah untuk memberi seorang anak laki-laki yang suci. Dan bagaimana akan ada seorang anak laki-laki sementara tidak pernah seorang manusia menyentuhku? Aku bukan pula seorang pezina," ucap Maryam. Allah lantas berfirman melalui perantara malaikat Jibril. Hal itu tertuang dalam surat IS Ali Imran ayat 47. Demikianlah Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, "Jadilah," maka jadilah sesuatu itu. Atas kuasa Allah, Maryam akhirnya mengandung tanpa berhubungan dengan laki-laki manapun. Sakitnya persalinan dirasakan Maryam di hari kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Tertatih-tatih Maryam berjalan ke suatu tempat pangkalan pohon kurma. Sembari menghentak-hentakkan pohon itu, Nabi Isa pun keluar menyapa dunia. Saat itu Maryam sangat bingung. Ia tidak dapat membayangkan berbagai macam komentar yang akan diterimanya. Dan akhirnya benar saja, Maryam menjadi buah bibir masyarakat. Banyak yang menuduhnya pezina karena hamil tanpa suami. Seolah tahu apa yang dirasakan ibundanya, Nabi Isa alaihissalam yang baru saja lahir itu tiba-tiba berbicara. Atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Isa alaihissalam menghibur Maryam hingga hatinya kembali tenang. Pada akhirnya, Maryam memutuskan untuk membawa anaknya pulang kembali ke tengah masyarakat.
risalah Nabi Isa alaihissalam pada masa-masa awal setelah kelahirannya adalah menetapkan makam kenabiannya. Selain itu, Maryam juga dinyatakan tidak berdosa atau bersalah. Saat itu, Nabi Isa alaihissalam belum bertugas untuk memikul tanggung jawab memberikan petunjuk dan menyampaikan agama kepada kaumnya. Namun, ada bahaya yang dilancarkan oleh sekelompok Yahudi. Mereka mengancam Nabi Isa dan Maryam, sang ibu kandungnya. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menunjukkan kuasa-Nya. Dengan penuh kasih sayang, Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun Nabi Isa dan Maryam ke tempat yang aman, yaitu di sebuah negara yang nyaman dan air yang mengalir lancar. Di tempat itulah Nabi Isa memulai masa-masa pertumbuhannya. Pada sebagian riwayat, tempat itu adalah Najaf. Di sanalah Nabi Isa alaihissalam tumbuh berkembang atas perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada masa kenabiannya, Nabi Isa alaihissalam ditugaskan untuk mengajak kaum Bani Israel kembali kepada Allah. Nabi Isa alaihissalam mengharapkan hidayah datang agar dapat menyelamatkan kaumnya dari kesesatan. Pada masa itu, Allah mengajarkan kitab Taurat dan Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Ada banyak hikmat dan ilmu yang hanya diberikan kepadanya. Bahkan Allah juga memberinya berbagai mukjizat agar masyarakat dapat mengakui kenabiannya. Perjalanan dakwah Nabi Isa alaihissalam sesungguhnya tidak berbeda jauh dengan para nabi dan rasul lainnya. Tugas utamanya mengajak manusia untuk beriman dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Perjalanan dakwah Nabi Isa alaihissalam tak selalu berjalan mulus. Sebagian umat Yahudi menyimpan permusuhan kepada Nabi Isa alaihissalam. Bahkan mereka berencana untuk membunuh utusan Allah tersebut. Terdapat pengkhianatan oleh seorang Hawariyun atau bisa disebut juga dengan pengikut Nabi Isa alaihissalam yang bernama Yahuda Iskariot. Dia mengaku mengimani kenabian Isa, namun hatinya berkata sebaliknya. Oleh sebab itu, Yahuda Iskariot termasuk kaum yang munafik. Kemunafikan Yahuda Iskariot terkuak saat membongkar tempat persembunyian Nabi Isa alaihissalam. Alhasil, musuh dapat menangkapnya di tempat tersebut. Dalam penangkapan itu, sesungguhnya para musuh hanya menangkap seseorang yang mirip dengan rupa Nabi Isa alaihissalam. Orang-orang Nasrani meyakini musuh telah menangkap Nabi Isa alaihissalam pada hari Jumat, kemudian membunuhnya. Namun di Al-Quran menolak bahwa Nabi Isa alaihissalam telah disalib dan dibunuh. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti Nabi Isa yang hendak dibunuh dengan seseorang berwajah mirip. Allah telah melindungi Nabi Isa alaihissalam. Baiklah guys, sekarang kita akan membahas tentang mukjizat singkat Nabi Isa alaihissalam. Yang pertama, bisa berbicara saat masih balita. Dan yang kedua, Nabi Isa alaihissalam diberikan kitab Injil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, menciptakan burung dari tanah liat. Yang keempat, menyembuhkan orang buta. Yang kelima, menghidupkan orang yang sudah mati. Baiklah guys, video saya selesai sudah. Untuk yang berikutnya akan saya buatkan lagi. Kemungkinan selisih mungkin 1 hari ya guys ya.
Akhir kata guys, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time guys, next video. Bye bye.